Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi cara membangun web server di virtual private server dengan ditambah fasilitas atau fungsi Cloudflare, di mana Cloudflare ini manfaatnya agar load web kita lebih cepat, kemudian tidak membebani kerja server. Oke, langsung saja. Di sini kita akan menggunakan VPS dari DigitalOcean. DigitalOcean sebenarnya banyak penyedianya, cuman terserah mau pakai yang mana. DigitalOcean, Vultr, Contabo, dan lain-lain. Saya biasanya pakai 3 ini. Harganya juga bervariasi. Kemudian nanti untuk domainnya bisa beli di Namecheap. Atau penyedia domain lokal bebas, atau mau pakai domain gratisan juga bisa, sama email. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu domain name-nya. Kita bisa pakai tadi Namecheap. Kebetulan saya udah punya akun di sini. Oh, duitnya nggak ada. Logout dulu. Ada duitnya. Oke, kita registrasi domain dulu. Cari domain-domain murah aja. Kalau mau gratisan nanti buat aja di Freenom. Nah, Freenom ini penyedia domain .tk, .ga, .ml, kalau nggak salah sih. Iya, setahun gratis. Tapi ya nggak tahu, tiba-tiba nanti diambil alih sama Freenom, ya nggak tahu, namanya gratisan. Ya udah, kita lanjut. Saya mau buat contohnya. Saya punya domain. Nah, ini saya sudah punya domain. Ya udah, saya nggak usah beli lagi. Saya udah punya domain. Sekarang kita
order VPS. Nah, kita coba bandingkan antara DigitalOcean sama Vultr. Dari segi harga, di sini saya akan menggunakan Linux untuk sistem operasi VPS-nya karena dia makan resource-nya nggak besar. Server, deploy, server, create doublet. Nah, ini kita tinggal memilih lokasi server karena kita di Indonesia, cari yang deket aja Singapura. Karena kalau ini nanti kejauhan. Kemudian server yang ingin kita pakai itu mau dikasih sistem operasi apa. Kalau ini bayar lagi, biasanya Windows bayar lagi. Kita pakai Ubuntu bebas sih, ini aja lah 16 Pak. Nah, di sini ini paket murahnya habis. Di sini $5 per bulan, 1 CPU, memorinya 1 GB, bandwidthnya 1000 GB. Kalau di DigitalOcean $5 cuma dapat 512 20 GB hard disk, tapi SSD dia 100 GB. Tuh masih mending ini. 1020 masih mending ini. 25 SSD juga. Udah, kita pakai ini. Udah dipilih negaranya, sistem operasinya, tipe servernya, bla 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 bla. Ini nggak usah. Ini mau diisi juga nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa-apa. Udah, tinggal di deploy. Dia lagi buat. Kemudian kita akan membuat satu ini Cloudflare, akun Cloudflare sama server pilot. Ini untuk kontrol panelnya. Nih, kita sambil menunggu instalannya selesai. Cloudflare. Cloudflare, satu lagi server pilot. Kita daftar dulu ya sambil nunggu ini selesai. Sync up. Daftar. Oke, udah. Simple dia. Sync up, daftar server pilot. Oke, save. Kita lihat yang tadi. Udah selesai. Ini IP-nya kita catat. Kemudian kita harus mengetahui password dari server kita itu
masuk ke email biasanya. Oh enggak, ini ada. Ya udah, di sini ada. Kalau di DigitalOcean biasanya masuk ke email. Nah, ini kita copy. Kita copy ke ini, ke server pilot, connect to server, IP address yang tadi, paste di sini, root password. Nah, root passwordnya ini. Nah, root passwordnya copy, pastikan juga di bawah. I don't have root password. Dah, kalau udah gini udah connect to server pilot. Tinggal ditunggu. Next, kita mau setting di Cloudflare. Nah, tadi kan anggap saja kita udah punya domain ini. Ini domain ini. Kita mau konekkan ke Cloudflare. Jadi kita butuh DNS karena kita belum punya DNS di sini. Kita ambil DNS dari web lain. Saya contohkan di sini, kita tulis aja dulu di sini detik.com. Kita baca DNS-nya detik.com. Tinggal tunggu. Ini masih proses si server pilotnya. Ini juga sama. Oke, kalau udah seperti ini continue saja. Nah, di sini kan banyak nih. Nah, banyak yang keluar gini. Ya kan? Next saja. Next. Free, ya kan? Pilih yang free, jangan yang bayar. Pilih yang free. Continue. Nah, keluarlah name servernya ini. Kita ambil yang atas ini, 2. Ambil 2. Alis sama siapa tadi? Sama Boy. Ini kita dapat name servernya. Nah, ini fungsi name server ini nanti kita taruh di domain. Domain juga bisa menggunakan name server, bisa juga langsung pointing menggunakan IP. Tapi karena saya tadi ini contohnya menggunakan Cloudflare, IP-nya kan ditaruh di server pilot, jadi dia harus pakai name server. Ini ya, ini manage. Untuk penyedia domain lain biasanya kurang lebih sama caranya. Nah, ini kemarin udah pernah saya pakai. Kita ganti ini, di copy. Kemudian disimpan. Sekarang kalau ini nanti sudah tersimpan, baru kita panggil domainnya di Cloudflare. Udah tersimpan. Ini kita copy. Nah, kita ini biarkan aja, continue aja. Continue bla 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 bla. Udah. Add site aja. Add site yang ini dihapus. Yang tadi kita buat dihapus.
Nah, ini domain ini punya kita baru sekarang di scan. Karena tadi DNS-nya udah kita setting, harusnya dia nanti ke scanning. Sebenarnya kalau kita menggunakan VPS ini banyak manfaatnya. Selain misalnya website sekolah, kemudian perpustakaan online, apa learning management system, dan lain-lain. Ini continue saja. Nah, di sini kita akan setting a record sama CNAME. Ini CNAME sama a record. A record-nya kita isikan IP dari servernya, VPS-nya. A record di sini add sini IP-nya, add record, kemudian CNAME, sini www, sini add, dah, continue. Jangan lupa ini pilih yang free, continue. Nah, alias void, bener kan tadi kita pakai ini DNS-nya yang di sini tuh udah kebaca. Continue, udah selesai, tinggal nunggu aktif, masih pending. Nah, ini masih bisa kita setting misalnya firewall. Nggak usah ini aja. Kalau saya biasanya ini settingnya speed aja. JavaScript, CSS, HTML. Ini di reduce ukurannya biar nggak berat. Nah, ini automatic. Bisa dicoba-coba sendiri. Searching aja di Google gunanya untuk apa. Sama casing. Ini saya biasanya ini. Udah itu aja. Oke, sekarang kita lihat domain ini into dns.com. Kita lihat domain ini mana sih tadi? Apakah sudah terekam? Udah beres. Tuh, nggak ada. Selanjutnya, kalau ini udah, coba kita akses. Nah, Cloudflare-nya sudah aktif. Kenapa tidak ada muncul? Karena dari Cloudflare itu belum ke server pilot. Sekarang kita pindah ke server pilot. Dari servernya udah connect. Selanjutnya kita buat aplikasi create app. Namanya apa tadi? Bebas nih, misalnya website sekolah atau apa gitu. Nah, ini domainnya. Kalau kita ingin langsung install webnya, misal webnya kita menggunakan content management system WordPress, ini bisa kita klik. Kalau kita inginnya kosongan saja, ya udah gini aja langsung create. Karena kita mau buat web sekolah, misalnya menggunakan WordPress, ini diklik, kemudian tulislah apa gitu.
itu contohnya tadi kan, ini situs masak-masakan. Admin, passwordnya bebas. Email kita, email untuk apanya, webnya bebas juga. Ini PHP, kita pakai PHP 6,5 aja. Ya, nah, cek. Karena servernya cuma satu, ya udah, ini server pilot. Nih, udah create up. Udah jadi. Kita buka webnya. Tuh, simple kan? Saya biasa buat kayak gini ratusan web. Cepet. Udah jadi webnya. Nah, gimana cara mengolah ini ya? Searching aja di Google. Ini namanya WordPress. Nih. Oke. Mau ganti template, nah, kan cari template yang bagus. Atau buat template sendiri. Nah, nggak baca contoh ini. Install. Jetpack plugin necessary. Ya udahlah, biarin aja. Nah, udah jadi kan? Ya, untuk ini cukup dulu, nanti dilanjut kalau nggak males. Ini kemarin ada yang bilang di grup mau sharing-sharing IT, ya udah saya sharingin dah. Jangan lupa sharing gantian. Ini baru satu website udah jadi. Kalau untuk server ini, saya biasanya ini yang segini nih, yang ukuran segini, mana tadi? Nah, ini spek-spek ini biasanya saya tanam 5 server, 5 web. Kalau nanti misalnya pengunjungnya meledak, ya paling dipindahin ke tempat lain atau di-upgrade RAM-nya sama prosesor. Ya udah, segini dulu. Terima kasih, mohon maaf kalau susah dipahamin, ya karena saya nggak biasa buat tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.